Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الآية صدق الله العظيم. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu subuh ini kita bisa bersama-sama sholat subuh berjamaah, sekaligus kita lanjutkan dengan ta'lim, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi ini saya akan memberikan sesuatu informasi berkaitan dengan hasil riset penelitian seorang profesor yang bernama Profesor Sambelowa. Dia melakukan riset puluhan tahun berkaitan dengan apa sebetulnya yang harus dilakukan dalam persoalan pendidikan. Buku yang beliau tulis judulnya Introduction to Education. Dalam bukunya beliau menegaskan ada 3 pokok penting dalam tema besar itu. Komunikasi. Yang kedua, kejujuran. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, memberikan kalau kita tiga hal penting ini, ternyata kalau kita telusuri dari kitab suci yang kita punya, yakni Al-Quranul Karim, ternyata 3 pokok penting yang tadi diutarakan termaktub di dalam satu surah yang sama, termaktub juga di mana itu bisa dicari di dalam surah As-Saffat yang ke-100. Surah As-Saffat itu surah yang ke-37. Yang bawa HP silakan buka. Bawa Quran biasa nggak tahu buka apa. Yang penting bisa dicatat surah ke-37 ayat yang ke-102. Ayat itu kalau kita simak bersama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Kalau kita cermati ayat itu diterjemahkan secara harfiah, falamma balagha ma'hu sa'ya, maka tatkala anak itu usia baligh. Ini penting kalau kita cermati dari perspektif Quran. Kata kunci yang dipakai
baligh. Usia baligh. Kalau usia baligh ini dalam perspektif fikih berarti dia sudah pubertas. Atau kalau dalam bahasa biasa, bahasa kampus menyebutnya pubertas juga. Berarti sudah memasuki usia yang sudah matang akalnya. Kalau kita lihat dari perspektif agama non-Muslim, terutama agama Yahudi, menyebut usia baligh itu sama dengan usia bar mizwah. Ini penting, sama dengan istilah fikih. Bar itu artinya anak laki-laki. Mizwah itu berarti perintah, hukum. Maksud secara harfiah, jadi anak itu sudah dikenai syariat pelaksanaan hukum Taurat. Jadi usia berapa itu? Usia 13 tahun. Itu bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan disebut bat mizwah. Bat itu anak perempuan. Mizwah itu perintah atau hukum. Jadi maksudnya anak perempuan yang sudah dikenai taklif untuk pelaksanaan hukum Taurat. Itu usia 13 tahun. Jadi sebetulnya ini fenomena umum. Dari perspektif Islam sama, perspektif non-Muslim sama, perspektif sekuler disebut pubertas, ya ada kedekatan makna. Jadi intinya baligh itu sudah memasuki usia yang sudah matang akalnya. Apa yang harus dilakukan pada saat usia itu? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Jadi ayat itu menegaskan perlunya komunikasi antara generasi senior dengan generasi junior. Jadi kita tidak mungkin generasi junior itu dibiarkan begitu saja. Generasi junior itu butuh pendampingan. Generasi junior itu butuh persahabatan. Mereka tidak bisa dibiarkan sendiri. Itulah sebabnya ini penting, karena kalau kita tidak bisa mencermati ayat ini, maka sebetulnya kondisi sekarang ini, anak-anak usia yang sudah pubertas tidak dalam pengawasan kita, dia akan mencari sahabat, mencari teman yang mereka sendiri tidak paham apakah mereka itu bisa menjadikan dirinya sebagai yang terbaik atau justru malah jauh dari kebenaran. Maksudnya apa? Lihat sekarang. AI sudah menjadi kayak hantu. Anak-anak di rumah sudah jarang terjadi komunikasi yang intim dengan orang tuanya. Bahkan di dalam kamar bisa seharian. Maksudnya seharian itu apa aktivitasnya? Kita nggak tahu. Yang penting di situ disediakan laptop, kemudian sudah nggak tahu mainnya apa saja, kita juga nggak pernah terlalu sibuk untuk ngurusi. Kadang-kadang kita cuek sebagai generasi senior. Ini kesalahan kita sebetulnya. Justru yang paling baik adalah perbanyak komunikasi kita secara fisik, sentuhan fisik. Karena kalau tanpa sentuhan fisik, itu menyebabkan mereka jauh dengan kita. Dan inilah sebetulnya kegagalan pendidikan kita. Bukan hanya keluarga, termasuk pendidikan kita.
Sama. Karena kita terlalu cuek dengan keadaan. Jadi sekali lagi spiritnya adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini penting. Tanpa ada komunikasi, semua akan gagal. Nggak usah jauh-jauh, saya ambil contoh sederhana saja. Suami istri, satu rumah, satu kamar, ya, satu rumah saja deh. Kamu yang satu di kamar, tapi komunikasinya bukan pakai suara, tapi pakai HP. Itu baru satu momen. Belum lagi momen yang lain. Terus begitu, seakan-akan komunikasi itu menjadi berat. Ngomong itu berat. Ngomong kepada orang yang seharusnya intim dalam kehidupan kita jadi berat. Memang kita nggak terasa, itu kan sebetulnya tidak terlalu penting. Betul, nggak terlalu penting sepertinya. Tapi itu menjadi ketika komunikasi tidak dijalin dengan baik. Itu penyebab awal rusaknya keluarga. Apalagi cueknya orang tua dengan anak. Cueknya orang tua dengan anak itu semakin berbahaya. Mereka akan mencari orang tua lain dalam tanda kutip. Mereka akan mencari sahabat lain dalam tanda kutip. Itu harus kita sadari. Tidak salah bila Allah menekankan bagaimana pentingnya komunikasi diteladankan oleh Nabi besar yang termasuk ulul azmi yang perkataannya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Itulah dia Ibrahim ketika dia berkata kepada Bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Ayat ini menjadi bukti selain komunikasi, yang kedua adalah kejujuran. Ini paling pokok sudah. Pertama komunikasi, kedua kejujuran. Bayangkan, kenapa ini disebut sebagai sebuah kejujuran? Perhatikan ayat itu secara sederhana. Wahai putraku yang amat aku cintai. Sebelum dia ngomong sesuatu, dia berikan pengantar dengan sebutan ya bunayya. Ini menunjukkan adanya hubungan psikologi. Hubungan yang tapi lebih dari itu. Bukan sekedar karena dia darah dari Ibrahim, tetapi dia adalah kaitannya dengan faktor yang lebih besar, yakni apa? Psikologi. Ayat itu tidak menggunakan ya ibni. Ayat itu menggunakan istilah ya bunayya. Pasti kita semua bertanya, kenapa ayat itu tidak menggunakan redaksi ya ibni? Kalau ya ibni artinya wahai putraku. Tapi ayat itu menggunakan redaksi ya bunayya. Arti harfiahnya wahai putraku yang amat aku cintai. Disinilah membuktikan bahwa keduanya itu bukan sekedar mewarisi darah. Tapi betul-betul dia ada hubungan yang betul-betul intim. Itulah sebabnya tadi saya katakan komunikasi bukan sekedar biasa, tapi ini ruhnya dalam kehidupan kita. Dan dia berkata, inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku telah bermimpi menyembelih engkau, bagaimana menurut pendapatmu? Aneh kan ayat ini? Ayat ini aneh. Kenapa? Ungkapan seperti ini kalau di bahasa Quran itu beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Quran ini, bahasa Arab,
itu kalau ditelusuri maknanya itu berat. Redaksi yang disusun itu menggunakan bahasa yang berat. Dari redaksi ayat itu membuktikan susunan kata demi kata itu memang berat diucapkan. Dan itu terasa di telinga kita sebetulnya. Meskipun kita tidak mengerti bahasa Arab ya, tapi kalau orang itu paham bahasa Arab, pasti jawabannya sama. Inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Berat tuh. Bahasa itu berat. Berat apa? Pertama, berat diutarakan. Ya. Kemudian berat juga maksudnya. Ini akan mengandung risiko. Maksudnya risiko itu apa? Kalau ini diucapkan di hadapan lawan bicara, kemudian lawan bicara itu menerima, kira-kira berapa persen penerimaannya itu? Kalau seandainya ini diucapkan, tapi kira-kira tidak diterima, dan ini bayangannya berat, apa yang terjadi? Jadi ada dua opsi. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, risikonya berat. Apa yang terjadi itu? Berontak itu bisa terjadi. Ya kan? Inni ara fil manam anni albahuka fandur madza tara. Sesungguhnya aku telah bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu? Jadi Ibrahim alaihissalam dihadapkan pada dua pilihan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, wah apa yang terjadi itu? Dia dihadapkan pada itu. Makanya redaksi Quran ini berat dalam susunan kata, berat dalam risiko. Tapi inilah kejujuran. Dia tidak menyembunyikan sesuatu, dia mengutarakan apa adanya. Hidup ini kalau tanpa kejujuran hancur kita. Apapun itu. Dalam bisnis, kalau kita nggak jujur, hancur. Dalam berumah tangga, kalau kita nggak jujur, hancur. Apapun dalam kehidupan kita, kalau tidak jujur, hancur kita. Sekali kita tidak dipercaya karena ketidakjujuran kita, selamanya orang itu akan tidak respect pada kita. Dan ini yang harus kita cermati. Belajarlah jujur, apapun risikonya. Memang ini berat, tapi sekalipun ini berat, harus dilakukan. Itulah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim berkaitan dengan hal ini. Betapa banyak orang yang tidak bisa jujur, sehingga mereka ini rugi dalam kehidupannya. Kita seringkali menyaksikan banyak kejadian yang menyebabkan kita sendiri heran terhadap fakta-fakta itu. Gak usah jauh-jauh, yang sekarang lagi rame. Apa itu? Kadang-kadang saya ngomong itu berat, tapi ya saya harus utarakan. Kalau masalah agama, kayaknya itu seperti malaikat. Ya, kalau masalah agama itu sepertinya kayak malaikat betul. Tapi ternyata ketika tabir itu dibuka, busuk semua. Contohnya apa? Nggak usah kaget ya. Muhammadiyah dan NU, maksudnya orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang NU itu dipisahkan oleh kunut. Kalau saya sebut keduanya dipisahkan oleh kunut, dalil-dalil yang dipakai itu apa? Hadis kan? Iya kan? Kalau bicara hadis itu bicara sahih, tidak sahih, ya kan? Itu sesuatu yang agung enggak?
Sesuatu yang sangat agung tidak? Agung. Sesuatu yang sangat agamis tidak? Agamis. Dan kalau sudah berdalil, berbusa-busa. Iya kan? Ya, oke. Saya pelan-pelan. Jadi NU dan Muhammadiyah itu dipisahkan oleh kunut. Dan sangat agamis dalilnya. Tetapi anehnya mereka disatukan oleh tambang. Tahu maksudnya? Mereka dipisahkan oleh kunut, tapi mereka disatukan oleh tambang. Tambang apa? Hah? Tambang nikel. Iya kan? Apa yang terjadi sekarang? Jadi kadang-kadang saya sendiri merasa, kadang-kadang agama ini hanya dipakai sebagai alat. Agama ini hanya dipakai sebagai kebutuhan sesaat. Karena apa? Karena dipakai sebagai kendaraan untuk nafsunya. Kita kadang-kadang tertipu dengan itu. Yang kita lihat itu agama, agung agama itu. Tetapi ketika agama ini dibuka, busuk selanjutnya. Ini yang kadang-kadang kita prihatin dengan fakta-fakta lapangan sekarang. Makanya kadang-kadang kita sendiri sulit untuk membedakan mana ini yang benar, mana ini yang salah. Contoh-contoh yang lain masih banyak, cuma saya kasih contoh yang gampang saja, yang lagi viral. Tapi paling tidak kita bisa paham, oh ternyata agama itu kadang bisa dipakai sebagai alat. Alat untuk kepentingan dirinya. Bahkan kalau ditelusuri kembali, mereka bisa beralibi, macam-macam sudah. Beralibi. Itulah sebabnya kejujuran itu penting. Kejujuran dalam segala aspeknya. Apapun kita, siapapun kita, posisi apapun kita, kejujuran itu menjadi sesuatu yang utama. Makanya kalau kita sudah paham apa itu fit and proper test, nah disitulah baru kita terbaca siapa kita. Jadi track recordnya itu harus jelas. Kalau itu nggak bisa, bahaya. Sekali lagi, dua hal penting ini sudah saya berikan contoh secara konkret. Jadi pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah kejujuran. Bahkan dalam soal rumah tangga pun, kalau kita nggak jujur, hancur kita. Betapa banyak di antara kita, ya, yang sudah punya HP, tapi HP kita dikunci. Bahkan istri kita pun nggak tahu. Kenapa harus dikunci? Dan kenapa istri kita pun juga nggak boleh tahu? Kalau memang tujuannya jujur, nggak ada masalah. Tapi kalau tujuannya tidak jujur, jadi masalah. Saya tidak pernah pakai kunci-kuncian. HP bisa dilihat oleh istri saya. Nggak pernah saya kunci. Kenapa? Karena apa yang saya punya, dia harus tahu. Dan HP dia juga nggak pernah dikunci. Saya pun juga tahu. Jadi kalau misalnya saya lagi tidak ada di lokasi itu misalnya, di kamar mandi misalnya, ya saya suruh istri saya terima HP saya itu. Nggak pernah ambilkan HP saya, nggak. Biar dia sendiri yang terima. Kenapa? Ini tujuannya membagikan trust kepada pasangan kita. Kalau enggak bahaya itu. Bahaya. Apalagi kalau kita sudah terjun di dunia bisnis. Wah, itu lebih ngeri lagi. Kenapa?
Karena di sini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan itu kadang baik, kadang salah, kadang subhat. Makanya ini penting untuk generasi muda terutama. Bahwa dua pokok penting ini jangan sampai lupa. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua kejujuran. Yang ketiga apa? Yang ketiga, lihat redaksi ayatnya itu. Inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini maksudnya apa? Memberikan hak untuk bicara. Jadi bukan otoriter. Orang tua yang otoriter itu bahaya. Suami yang otoriter itu bahaya. Suami itu bukan sesuatu yang harus dikuasai. Istri itu bukan sesuatu yang harus dikuasai. Suami bukan sebagai penguasa yang harus menguasai. Orang tua bukan sebagai penguasa yang harus menguasai. Anak bukan sesuatu yang harus mutlak dikuasai. Jangan sampai salah. Anak kita, istri kita, bukan objek kekuasaan. Kita sebagai suami, kita sebagai orang tua, bukan penguasa yang mutlak untuk menjalankan otoritas. Kalau sudah masuk pada kategori kita mengklaim sebagai penguasa dan anak kita, istri kita sebagai sesuatu yang harus dikuasai, hancur itu. Tidak ada ruang untuk dialog. Tidak ada ruang untuk saling berbagi. Otoriter namanya. Ternyata itu dilarang dalam Quran. Dan Al-Quran memberikan resep di situ. Perlu adanya ruang dialog. Jadi kalau anak itu diajak dialog, itu dia akan mampu untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan. Kalaupun seandainya itu tidak tepat, kita bisa luruskan dengan media dialog itu. Bukan berarti nanti yang dikatakan oleh sang anak itu pasti semua benar, belum tentu. Tetapi kalau dia diberikan ruang untuk bicara, kemudian kita berikan nasihat, dia akan punya timbangan-timbangan. Oh, mana yang kira-kira lebih tepat. Dia akan memilih. Dan itulah sebagai penghargaan dalam komunikasi itu sendiri. Maka jangan sekali-kali kita memaksa. Kita beda dengan zaman anak kita sekarang. Kalau zaman kita dulu, orang tua mengatakan A, kita ngikut. Kalau anak sekarang, nggak bisa. Nggak bisa kita sekarang mengatakan, kamu harus masuk ke kedokteran. Kalau kamu nggak masuk ke kedokteran, nggak akan aku biayai kamu. Ada nggak kayak begini sekarang? Anak-anak sekarang itu tidak bisa dipaksa mutlak 100% oleh keinginan kita. Zamannya sudah berubah. Zaman kita sekarang sudah berubah. Makanya ini penting. Sebab kalau enggak, bahaya, akan terjadi bahaya. Paling rendahnya ini, anak itu enggak selesai karena dia tidak happy dengan passionnya, enggak happy. Karena dia terpaksa kuliah pada pilihan itu. Karena dipaksa orang tuanya, enggak happy. Akhirnya enggak selesai. Atau yang paling ekstrim, bunuh diri. Anak itu bunuh diri. Pernah terjadi di Surabaya ini. Itu kenapa? Karena paksaan, otoriter dari orang tua.
Anaknya nggak malu sebetulnya. Yang malu orang tuanya, kalau nggak pilih ini malu. Makanya ini penting. Jangan sampai kita ini otoriter. Jangan sampai kita ini selalu mengklaim diri kita ini sebagai penguasa yang berkuasa atas kekuasaan kita. Kadang kita sebagai orang tua ini rata-rata, tidak semua ya, mengatakan anak kita ini sebagai sesuatu yang harus kita kuasai. Betul enggak? Rata-rata. Kenapa? Dia sudah kita kasih makan. Dia kasih fasilitas. Semua dari kita. Berarti dia dalam kekuasaan kita. Enggak begitu caranya. Betul. Kita memberikan sesuatu karena kita bisa kasih itu semua. Tapi bukan berarti dia harus taat mutlak pada semua keputusan kita, apapun caranya dan apapun itu. Nggak bisa begitu. Anak itu punya suara. Anak itu punya keinginan. Dan anak itu punya keputusan. Nah, keputusan itu yang sebetulnya dia punya ruang untuk bicara. Tapi alhamdulillah ya, Al-Quran itu memberikan contoh luar biasa ya. Ketika diberikan ruang untuk bicara, anak itu berkata apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku yang amat aku cintai, lakukan perintah Allah apapun itu atas diriku. Wah, itu kalau kita mendengar keputusan sang putra ngomong begitu, kira-kira yang kita bayangkan apa itu? Langit, tirai langit itu terbelah. Karena apa? Membanggakan kita, ya kan? Makanya kalau keputusan anak itu sesuai dengan harapan kita itu bangganya bukan main tuh. Tapi kalau keputusan sang anak tidak sama dengan kita, kira-kira apa yang kita rasakan? Kecewa. Kita semua berharap keputusan sang anak itu hasil dari cara dia berpikir itu membanggakan kita. Tapi seandainya ini keputusan sang anak itu tidak sama dengan kita, ya dialog terus, dialog diintensifkan. Tapi yang jelas jangan kita otoriter. Itu yang paling penting. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, marilah kita melakukan 3 hal pokok ini dalam semua kehidupan kita. 1, komunikasi. 2, kejujuran. Dan yang ketiga, jangan otoriter. Beri ruang bicara pada anak-anak kita. Mudah-mudahan dari 3 hal pokok penting ini, kita bisa menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, ada yang mau tanya? Saya agak kurang sehat nih. Ini lagi musimnya kayaknya. Baik, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, berarti sudah pintar semua. Tinggal diaplikasikan dalam hidup. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.